Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari mengenai stoikiometri atau perhitungan kimia. Pada bagian ini, kita akan mempelajari mengenai reaksi pembatas. Ketika kita mereaksikan zat-zat, maka akan terjadi dua kemungkinan dalam reaksi kimia. Yang pertama, semua pereaksi itu akan tepat habis bereaksi. Semua pereaksi tepat habis bereaksi. Nah, ini ada tandanya. Tandanya yaitu perbandingan mol awal akan sama dengan perbandingan koefisien. Perbandingan sama dengan perbandingan koefisien. Kemudian, yang kedua kemungkinannya yaitu salah satu pereaksi habis dan ada pereaksi yang bersisa. Ini berarti kebalikannya dari yang pertama. Jadi perbandingan mol awal tidak sama dengan perbandingan koefisien. Perbandingan mol awal itu tidak sama dengan perbandingan koefisien. Atau dengan kata lain, untuk reaksi kedua itu akan ada yang namanya pereaksi pembatas. Kita langsung saja ke contoh soalnya untuk reaksi 1 dan reaksi 2. Yang pertama, untuk reaksi yang tepat habis. Direaksikan sampai habis 4,8 gram logam magnesium dengan larutan HCl. Volume gas H2 yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius dan 1 atm itu berapa? Nah, untuk reaksi yang habis biasanya di soal itu ada kata atau kalimat sampai habis. Maka untuk penyelesaiannya nanti tidak akan ada pereaksi pembatas atau semua pereaksi itu akan tepat habis bereaksi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita buat dulu persamaan reaksinya. Di sini ada logam magnesium. Magnesium ditambah dengan HCl maka akan terbentuk MgCl2 ditambah dengan gas H2. Nah, ini belum setara. Jadi kita setarakan dulu. Cl-nya ada 2, berarti di sebelah kiri di sini ada 2. Kemudian berubah H-nya pun ada 2. Ini udah ada 2. Mg sudah, jadi ini reaksi yang sudah setaranya. Nah, untuk masuk ke perhitungan, kita harus menentukan mol dari masing-masing zat yang bereaksi. Nah, di sini diketahui massa dari magnesium itu sama dengan 4,80 gram. Kita bisa mencari molnya. Cara mencari mol sama dengan massa dibagi dengan mR. Nah, ini berarti kan massanya 4,80 dibagi dengan mR atau AR dari Mg itu 24. Nah, ini hasilnya 0,2 mol. Berarti di sini magnesiumnya yaitu 0,2 mol.
Untuk HCl-nya itu berapa? Nah, di sini kita pakai perbandingan koefisien. Kenapa? Karena kan di sini HCl yang diketahui itu hanyalah molaritasnya aja 0,5. Ini tidak ada keterangan lain. Nah, maka untuk mol dari HCl, karena di sini tepat habis bereaksi, itu akan sama dengan perbandingan koefisien si Mg-nya. Gimana maksud perbandingan koefisien? Jadi nanti pakai rumus koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui. Jadi kalau misalnya kita mencari mol dari HCl, itu gimana? Berarti mol HCl sama dengan koefisien HCl-nya berapa? 2 per koefisien dari Mg, zat yang molnya diketahui, berarti 1 dikali dengan mol diketahuinya. Mol diketahuinya tadi 0,2. Berarti ini 0,4 mol. Jadi HCl-nya itu 0,4 mol. Nah, untuk MgCl2 berapa? Sebenarnya kita tinggal lihat saja di sini dia kan koefisiennya sama 1 kayak Mg. Berarti untuk MgCl2 itu 0,2. Dan untuk H2 juga sama koefisiennya 1 atau nanti 1 per 1 dikali 0,2 berarti hasilnya 0,2. Nah, yang ditanyakan itu adalah volume gas H2 yang dihasilkan pada suhu 0 derajat dan 1 atm. Yang ditanyakan volume H2 pada 0 derajat dan 1 atm. 0 derajat dan 1 atm itu adalah kondisi apa? Ini adalah kondisi STP. Cara untuk mencari volume dalam keadaan STP gimana? V STP sama dengan mol dikali 22,4 liter. Nah, V berarti kita cari V STP dari gas hidrogen itu sama dengan molnya 0,2 dikali 22,4 liter. Maka hasilnya 4,48 liter. Nah, ini untuk contoh reaksi yang habis bereaksi. Selanjutnya, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu untuk reaksi pembatas. Nah, ini contoh soal yang kedua. 27 gram aluminium bereaksi dengan 0,3 molar H2SO4 100 ml. Tentukan reaksi pembatasnya, mol reaktan yang bersisa, massa Al2SO3 yang terbentuk, dan volume H2STP pada keadaan STP. Nah, reaksi pembatas itu sebenarnya apa sih? Reaksi pembatas merupakan satu senyawa atau lebih yang menjadi batas minimum suatu reaktan untuk bereaksi. Jadi, merupakan batas minimum suatu reaktan. Batas minimum reaktan untuk bereaksi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, itu ada tahap-tahapnya. Tahap-tahapnya bagaimana? Ini kita tulis dulu untuk tahap-tahapannya. Yang pertama, kita harus buat dulu reaksinya. Jadi ini reaksikan dulu. Kemudian, yang kedua, jangan lupa untuk disetarakan. Setelah disetarakan, kita cari mol. Setelah cari mol, yang keempat itu cari reaksi pembatasnya. Nah, kita lihat di sini yang diketahuinya itu ada apa saja. Di sini ada 27 gram aluminium. Jadi massa dari aluminiumnya itu adalah 27 gram. Dia bereaksi dengan 0,3 molar H2SO4 100 ml. Tentukan ini yang tadi. Oke, kita tulis dulu. Di sini diketahui massa dari aluminium itu sama dengan 2,7 gram. Kemudian di sini ada molaritas. Ini massa atau kita tulis saja ini gramnya, GRAL.
agar tidak bingung ya nantinya. Ini kemudian molaritas dari H2SO4 itu sama dengan 0,3 molar. Ada lagi volume dari H2SO4 itu sama dengan 100 mililiter. Karena di sini ada yang ditanyakan massa, maka kita buat saja volumenya ini kita konversikan ke liter. 100 mililiter itu sama dengan 0,1 liter. Nah, kita ikuti langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan. Pertama, kita reaksikan dulu. Reaksikan, berarti di sini ada aluminium, direaksikan dengan H2SO4. Maka akan terbentuk Al2SO4 3 kali. Ditambah dengan gas hidrogen. Langkah yang kedua, ini sudah reaksikan sudah, kita setarakan. Al-nya di sini ada 2, di sini 1, berarti ini dikali 2. Kemudian SO4 3 kali. SO4, S-nya ada 3, berarti ini kita kali 3. Nah, oksigennya sudah sama 12, ini hidrogennya ada 6, di sini baru ada 2, berarti di sini dikali 3. Nah, kemudian cari mol awal. Ini mol awalnya. Nanti di sini kita buat cara untuk mengerjakannya pakai mol mula-mula M, mol yang bereaksi R, dan S itu sisa. Nah, mol mula-mulanya kita cari dulu mol dari Al. Mol aluminium. Mol itu cara nyarinya karena di sini massa yang diketahui berarti gram per ml. Karena Al berarti ini sama aja kayak AR-nya. Gramnya 2,7 dibagi dengan MR-nya. MR dari AR, ini gak diketahui ya. MR AL itu, kita cek dulu di sini, AR dari AL itu sama dengan 27, S itu sama dengan 32, O itu 16, H itu 1. Nah, berarti untuk Al ini 27, maka molnya adalah 0,1 mol. Nah, ini kita tulis di sini, 0,1 mol. Kemudian, untuk mol dari H2SO4. Nah, karena yang diketahui itu adalah molaritas dan volume, berarti untuk mencari mol dari H2SO4, kita pakai rumus mol sama dengan molaritas dikali volume. Molaritasnya itu 0,3 dikali volumenya 0,1. Berarti ini 0,03. Kita tulis lagi di sini. 0,03. Oke, nah ini berarti sudah kita cari molnya. Al2SO4 3 kali, ini ada nggak? Ini belum ada di mula-mula. H2 juga sama, belum ada. Nah, sekarang cara untuk menentukan reaksi pembatas itu bagaimana? Cara untuk menentukan reaksi pembatas atau PP, kita tinggal bagi mol dengan koefisien. Nah, yang jadi reaksi pembatas itu dia punya hasil yang kecil. Hasil yang kecil artinya bereaksi habis. Nah, di sini untuk aluminium, molnya itu kan 0,1. Kita bagi dengan koefisiennya. Ini dibagi, berarti 0,1 dibagi dengan 2, itu hasilnya berapa? 0,05. Nah, untuk yang H2SO4, 0,03, kita bagi ini. Hasilnya berapa? Hasilnya 0,01. Kita bandingkan 0,05 dan 0,01 itu lebih kecil yang mana? Nah, ini lebih kecil. Yang artinya ini bakal jadi reaksi pembatas. 4, jadi nanti mol dari H2SO4 itu bakal habis. Oke, jadi di sini nanti sisanya itu udah nggak ada. Kalau di sini nggak ada, berarti di sini yang bereaksinya 0,03. Nah, ini sistemnya gimana? Jadi kita bikin dulu. Ini
Kita bikin garis dulu. Untuk zat pereaksi atau yang ada di sebelah kiri tanda panah, itu kita sistemnya dikurangi. Kalau yang di sebelah kanan itu ditambah nantinya. Oke, kita lihat dulu mol masing-masing. H2SO4 itu 0,03, maka untuk aluminium itu berapa? Kita pakai perbandingan koefisien seperti sebelumnya. Kalau di sini 0,03, di sini berarti berapa? Nah, pakai perbandingan koefisien ditanya berarti 2 per ini 3 dikali dengan mol yang diketahui 0,03. Nah, ini hasilnya berapa? Ini hasilnya kita tulis di bawah 0,02. Kemudian untuk Al2SO4 3 kali juga sama, pakai perbandingan koefisien. Berarti 1 per 3 dikali 0,03 sama dengan 0,01. Dan untuk H2 itu berarti berapa? 3 per 3 dikali 0,03 sama dengan 0,01. Nah, sekarang kita tinggal kurangi saja. Berarti ini 0,1 dikurangi 0,02. Hasilnya 0,08. Untuk Al2SO4 3 kali, karena awalnya itu nggak ada, reaksinya 0,01, berarti untuk sisa juga sama 0,01. Nah, yang ini berarti 0,03. Nah, ini adalah mol pada saat sisanya. Jadi yang tersisa di sini ada aluminium sebanyak 0,08, yaitu 8. 0,08 mol, untuk Al2SO4 3 kali 0,01 mol, dan untuk H2 itu 0,03 mol. Nah, kita coba jawab pertanyaannya. Untuk reaksi pembatas, berarti tadi yang jadi reaksi pembatas itu adalah H2SO4. Kemudian mol reaktan yang bersisa. Reaktan tuh yang di sebelah mana? Reaktan tuh yang di sebelah kiri dari tanda panah. Berarti yang bersisa itu ini, aluminium. Al sebanyak berapa? 0,08 mol. Kemudian untuk massa Al2SO4 yang terbentuk. Nah, ini kan yang diketahui itu mol. Di sini yang diminta tuh massa. Berarti kita cari dulu. Massa Al2SO4 3 kali itu berapa? Massa itu cara nyarinya mol dikali dengan MR-nya. Molnya itu 0,01 dikali MR dari Al2SO4 3 kali. Itu berapa? Al-nya 2 berarti 27 kali 2, 54. Ini MR-nya kita cari dulu. 54, S-nya ada 3. Ini kalau misalnya belum paham cara mencari MR, boleh dilihat dulu video sebelumnya. 32 dikali 3 berarti 96. O-nya itu 12, berarti 12 dikali 16 itu berapa? 192. Nah, ini kita jumlahkan. Ini jadi 10, 12, 18, 19, 4, 3, 4, 2. Nah, ini adalah MR dari Al2SO4 3 kali, berarti ini dikali 3, 4, 2. Hasilnya berapa? Ini hasilnya 3,42 gram. Nah, berarti yang ini jawabannya 3,42 gram. Selanjutnya, volume H2 dalam keadaan STP. Nah, ini juga harus dicari karena yang kita ketahui baru molnya saja. Untuk menentukan volume STP itu gimana? Volume STP itu sama dengan mol dikali 22,4 liter. Berarti, ini untuk yang D ya. Kita kasih terangkan dulu. Yang D berarti volume H2 itu sama dengan 0,03 dikali dengan 22,4 liter. Hasilnya yaitu 0,672 liter. Oke, ini berarti volume
Volume STP-nya sama dengan 0,632 liter. Nah, itu adalah perbedaan dari reaksi yang habis dan reaksi pembatas. Ini ada sebanyak 3 gram logam magnesium dibakar dengan 2 gram oksigen dalam ruang tertutup menurut persamaan reaksi 2 Mg ditambah O2 menjadi 2 MgO. Massa magnesium oksida yang dihasilkan itu sebanyak berapa? Di sini diketahui massa dari logam magnesium itu sama dengan 3 gram. Kemudian massa dari oksigennya, gas oksigen, itu sama dengan 2 gram. Ada MR-nya juga ya di sini. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mereaksikan. Jadi ini udah ada sebetulnya reaksinya di soal 2 Mg ditambah solid, ini logam, ditambah dengan O2 gas menjadi 2 MgO solid. Nah, MRS seperti tadi, MRS, kemudian kita kasih garis dulu, dikurangi, sebelah sini ditambah. Oke, langkah yang berikutnya itu adalah menentukan mol. Ya, jadi kita hitung dulu mol dari magnesium. Magnesium, mol itu tadi cara nyarinya massa gram per mr. Gramnya untuk magnesium itu 3 dibagi mr atau AR-nya berarti 24, ini sama dengan 1/8 ya. 0,125 mol. Oke, kita tulis di sini berarti 0,125 mol. Dan mol untuk oksigen. Berarti 2 per oksigen mR-nya berapa? 16. Oh, 2 karena 2 jadi 16 kali 2 berarti 2/32 itu sama dengan 0,0625. Nah, ini berarti di sini 0,0625. Berikutnya kita tentukan pereaksi pembatasnya. 0,125 kita bagi, ini 0,0625, ini dibagi dengan 1, berarti 0,0625. Nah, ini sama saja, yang bakal habis. Nah, ini berarti dua-duanya habis ya. 0,125 ini habis, ini 0,0625. Jadi ini habis. Nah, ini mah bukan reaksi pembatas ya berarti. Jadi kita juga bisa mencarinya dengan cara seperti ini. Nah, untuk 2 ini 0,125. Berarti di sini 0,125. Nah, kita cari massa magnesium oksida. Nah, untuk menentukan massa magnesium oksida, itu berarti caranya mol dikali dengan MR-nya. Molnya itu 0,125. Kita cari dulu MR dari MgO. Mg itu dia 24 sama O-nya 16. Berarti 0,40. Ini dikali 40. Berarti hasilnya berapa? 5. Nah, ini 5 apa? Ini 5 gram. Nah, berarti jawabannya itu yang C. Nah, selanjutnya ini ada soal. Pada suatu bejana direaksikan 100 ml Ki 0,1 molar dengan 100 ml PbNO3 2 kali 0,1 molar menurut reaksi berikut. Pernyataan yang sesuai untuk reaksi di atas itu yang mana? Di sini ada tentang reaksi pembatas, kemudian sisa,
gram sisanya, dan reaksi yang habis. Oke, untuk menyelesaikan ini, langkah pertama itu kita buat dulu persamaan reaksinya. Karena sudah ada, jadi kita tinggal langsung tulis saja. Nah, ini adalah persamaan reaksinya, KI ditambah PbNO3 dua kali menjadi PbI2 ditambah 2KNO3. Nah, kita pastikan bahwa reaksi ini sudah setara atau belum. Ini sudah setara karena biasanya kalau sudah ada koefisiennya berarti itu sudah setara. Kita coba kerjakan menggunakan MRS. Ingat, yang masuk ke MRS itu adalah jumlah mol. Jadi kita cari tahu dulu mol untuk mula-mula dari reaksi tersebut. Yang diketahui ada apa saja? Untuk KI, itu ada volume KI sama dengan 100 ml. Kita ubah 100 ml sama saja dengan 0,1 liter. Kemudian molaritas KI itu sama dengan 0,1 molar. Dan ada PbNO3 dua kali itu ini volumenya 100 ml juga atau sama dengan 0,1 liter dengan molaritas dari PbNO3 dua kalinya itu sama dengan 0,1 molar. Nah, kita cari mol masing-masing. Berarti untuk mol KI, cara nyarinya berarti molaritas dikali dengan volume. Molaritasnya 0,1, volumenya juga sama 0,1, berarti ini 0,01 mol. Kita tulis di sini berarti KI mula-mula 0,01. Kemudian untuk mol PB-nya, PbNO3 2 kita kalikan. Molaritasnya 0,1, volumenya juga sama 0,1. Berarti ini juga sama 0,01 mol. Ini 0,01. Nah, PbI2 itu belum ada, KNO3 juga belum ada. Kita buat garis dulu. Di sini dikurang, ini ditambah. Kita cari pereaksi pembatasnya. Cara untuk menentukan reaksi pembatas, mol mula-mula dibagi dengan koefisiennya, kita cari yang paling kecil. Ini dibagi 0,01 dibagi 2 berarti 0,005. Kalau yang ini 0,01 dibagi 1 jadi hasilnya 0,01. Nah, ini yang lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil itu yang KI. Berarti KI ini sebagai reaksi pembatas. Ini bakal habis karena dia reaksi pembatas. Nah, berarti di sini karena habis dikurang, berarti 0,01 karena 0,01 dikurangi 0,01 itu 0 atau habis. Nah, PbNO3-nya berapa? Berarti ini pakai perbandingan koefisien 1/2 dikali 0,01, berarti di sini 0,005 sehingga yang tersisa itu 0,005 mol. Di sini koefisiennya sama 1, berarti 0,005. Ini 0,005 juga, di sini 0,01. Ini 0,01. Kita coba cross-check jawaban ya. Yang A, PbNO32 merupakan reaksi pembatas. Ini salah. Kenapa salah? Karena yang menjadi reaksi pembatas itu adalah KI. KI merupakan reaksi pembatas. Nah, ini benar. Yang B benar. Kita lihat lagi yang lainnya. Yang C, bersisa KI 1,65 gram. KI habis, berarti ini juga salah. Yang D bersisa 0,56 gram PbNO3 dua kali. Nah, ini kita nggak tahu. Berarti kita harus cari dulu. Karena di sini yang diketahui hanya molnya. Kita cari massa dari PbNO3 dua kali yang tersisa. Cara mencari massa itu gimana?
Massa sama dengan mol dikali dengan MR. Molnya yang tersisa itu ini ya, 0,0005. Nah, MR dari PbNO3 dua kali itu berapa? Kita harus hitung dulu. Di sini MR-nya berarti ada PB, 1 PB itu 207, 207. N-nya ada 2, N itu 14 kali 2 berarti 24. O-nya itu 6, berarti 6 dikali 16. Sama dengan 78. Nah, ini kalau dijumlahkan 12 ditambah 7 jadi 19. Ini 10. Berarti ini 309. Nah, ini berarti dikali MR 309. Jawabannya itu sama dengan berapa? 1,545 gram. Nah, apakah ini benar? Salah ya, karena di sini katanya molnya itu, karena di sini gramnya 0,65, sedangkan harusnya 1,545. Jadi ini juga salah. KI dan PbNO32 habis bereaksi. Salah ya, ini bukan reaksi yang habis. Maka jawabannya itu yang B. KI merupakan pereaksi pembatas. Sekian pembahasan mengenai materi reaksi pembatas. Kita lanjutkan di video berikutnya dengan berbagai latihan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.